Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Pinggan. Saya ingin meresum materi perpajakan yang telah dibahas oleh pemakalah sebelumnya. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya ada pemungut PPh pasal 22. Yang pertama ada bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Yang kedua ada badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha kegiatan lainnya. Yang ketiga ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarif PPh pajak penghasilan. Yang pertama ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarifnya itu 1,5%. Yang kedua ada impor barang. Yang pertama yang menggunakan api, tarifnya 2,5%. Yang tidak menggunakan api, tarifnya 7,5%. Yang ketiga yang tidak dikuasai atau lelang, tarifnya 7,5%. Yang ketiga, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpulan. Tarifnya itu ada 2,5%. Yang keempat ada penjualan oleh Pertamina. Premium Solar Premix Super tarifnya 0,25%. Minyak tanah LPG Pelumas tarifnya 0,3%. Yang kelima ada penjualan oleh selain Pertamina. Premium Solar Premix Super TT tarifnya 0,3%. Minyak tanah LPG Pelumas 0,35%. Penjualan hasil industri yaitu kertas, baja otomatis, semen, dan rokok. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJPC. Yang ketiga ada impor sementara jika waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos. Yang keenam ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang-barang perhiasan. Emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Yang ketujuh ada pembayaran atau pencairan dana jaringan pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Selanjutnya ada pengertian pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Selanjutnya ada sumber penghasilan kena pajak. Yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga ada penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda yang tidak bergerak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Selanjutnya koreksi pajak penghasilan pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang bayar tidak akan ditagih. Selanjutnya, persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Wajib pajak yang telah membayar pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni yang pertama ada laporan keuangan dari luar negeri, yang kedua surat SPT yang dilaporkan di luar negeri, yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. Menurut Mardiasmo 2018, pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya merupakan untuk meringankan beban wajib pajak, mengikat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 merupakan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang berjalan. Pengakuan perpajakan atas pajak penghasilan pasal 25. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, pengakuan dalam perpajakan merupakan proses pengakuan suatu perusahaan terhadap pengakuan perpajakan yang harus dibayar perusahaan adalah PPh pasal 25 atas laba perusahaan selama 1 tahun. Batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25. Misalnya, untuk bulan Februari 2018, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2018. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur atau termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008. Pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau dokumen sejenisnya. Pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Perhitungan pajak pertambahan nilai di Indonesia bisa dikatakan sangat sederhana jika dibandingkan dengan jenis pungutan pajak lainnya. Pasalnya, tarif PPN yang bersikap tunggal yaitu dikenakan tarif 11%. Yang perlu menjadi perhatian adalah menentukan apakah transaksi atau penyerahan barang dan jasa yang dilakukan merupakan objek PPN atau bukan, serta menentukan
terkait dengan pasar pengenaan pajaknya. Pengusaha kena pajak. Yang pertama, pengertian pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau yang bisa disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, ada kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP akan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, ada pemungut PPN atau PPNBM terhutang. Yang kedua, penyetoran PPN atau PPNBM terhutang yang kurang bayar. Yang ketiga, melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN atau PPNBM yang terhutang. Selanjutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Adapun beberapa objek PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan BKP maupun JKP oleh pengusaha yang berada di daerah Bapean. Yang kedua, ada impor BKP atau barang kena pajak. Yang ketiga, adanya pemanfaatan BKP tidak terwujud di dalam daerah Bapean, namun berasal dari luar daerah Bapean. Yang keempat, adanya pemanfaatan JKP tidak terwujud di dalam daerah Bapean maupun berasal dari luar daerah Bapean. Yang kelima, ekspor JKP maupun BKP tidak terwujud maupun berwujud oleh PKP. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, dasar pengenaan pajak. Dalam pasal 1, angka 17 UU PPN disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Yang kedua, ada tarif. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif yang berbeda-beda. Yang secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif progresif, yang kedua ada tarif degresif, yang ketiga ada tarif proporsional, yang keempat ada tarif tetap atau regresif. Mekanisme pengenaan pajak. Mekanisme pengenaan pajak PPN berdasarkan pada peraturan tersebut, yaitu rekanan wajib pajak untuk membuat faktur pajak dan membuat surat setoran pajak untuk setiap kegiatan penyerahan barang dan jasa kena pajak. Faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tempat terhutang pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER 11/PJ/2020, tempat pemutusan PPN terhutang adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terhutang. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan atau ekspor BKP atau JKP terhutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang dilakukan.
Saat terhutang pajak. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak adalah sama dengan satu bulan kalender. Tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun kawin. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember. Namun bisa dikecualikan jika pengajuan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Sederhananya, pajak terhutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pemungutan, pemotongan, atau pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya, ketika PKP penjualan suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah memberikan barang kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Jenis-jenis faktur. Yang pertama ada faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak digunggung, faktur pajak catat. Fungsi faktur pajak. Fungsi pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelapor SPT masa PPN sehingga dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Mekanisme kredit pajak. Pada pelaporan PPN kita pernah mendengar pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak pertambahan nilai pada prinsip merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibebankan kepada konsumen akhir sebagai pajak konsumsi yang menyasar konsumen akhir. PPN tidak dimaksud untuk dibebankan kepada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan. Guna memastikan beban PPN tidak ditanggung oleh PKP diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Mekanisme tersebut membuat PKP dapat memperhitungkan pajak masukan yang telah ia bayar dengan pajak keluaran yang telah ia pungut. Pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisi tulisan serta mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dalam atau pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai, tempel, dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya ada tanda tangan adalah tanda tangan sebagai lazimnya dipergunakan termasuk fulat, paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan, cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau pemerintah pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagai mestinya. Pejabat pos adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani pemerintah pemateraian. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai.
Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Pengaturan Pemerintah Nomor 7 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. Tarif biaya materai 6.000 dikenakan atas dokumen, yaitu surat hibah dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdataan. Yang kedua ada akta notaris tersebut termasuk salinannya. Akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang membuat jumlah dan mempunyai harga nominal lebih 1 juta rupiah. Tarif biaya materai 3.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama ada surat yang membuat jumlah uang dan mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta. Yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo di rekening bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruh yang telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang tidak dikenakan biaya materai. Dokumen yang berupa di antara lain surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpangan dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lain yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Sanksi dan daluarsa. Sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi, ada sanksi daluarsa. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB lahir untuk menyempurnakan pengenaan pada dan pajak-pajak lain yang dianggap tumpang tindih seperti pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak jalan, dan lain-lain. PBB adalah pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah. Yang kedua ada nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak ialah nilai jual dari objek pajak yang telah dikurangi dengan nilai jual tidak kena pajak di mana nilai dari NJKP itu adalah objek pajak perkebunan presentasinya 40%, kehutanan ada 40%, pertambangan ada 40%. Objek pajak lain NJOP kurang dari 1 juta 40%, lebih dari 1 juta 40%. Jika NJOP kurang dari 1 juta 20%. NJOP TKP. Nilai jual objek tidak kena pajak adalah batasan NJOP atas bumi
atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah, kabupaten, atau kota adalah maksimal 12.000. Objek pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah benda tidak bergerak, yaitu berupa bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak. Atau ringkasan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang secara nyata, yaitu yang mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak tidak terlepas dari unsur keadilan. Jika dilihat dari sudut pandang dasar penentuan tarif pajak, secara umum akan terbagi atas 3 bentuk, yaitu ada tarif pajak proporsional, tarif pajak regresif, tarif pajak progresif. Penghasilan kena pajak sampai 60 juta tarifnya itu 5%, di atas 60 sampai 250 juta tarifnya 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, dan di atas 5 miliar tarifnya 35%. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang. Yang pertama ada tahun pajak. Tahun pajak PBB adalah tahun takwim atau tahun kalender, yaitu masa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 2. Saat terhutang. Saatnya menentukan pajak terhutang adalah menentukan keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan akan dikenakan pajak tahun berikutnya. Yang ketiga ada tahun terhutang, yaitu ada tempat pajak yang terhutang, dan untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang ketiga untuk daerah lainnya, wilayah kabupaten daerah meliputi letak objek pajaknya. Tata cara penagihan dan pembayaran. Tata cara pembayaran PBB itu yang dipungut pemerintah pusat diatur dalam pasal 11 ayat 5 UU PBB. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembayaran PBB yang dapat dilakukan di bank, kantor pos, giro, dan tempat lain yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua ada penagihan PBB. Ketentuan penagihan PBB yang dipungut oleh pemerintah pusat mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jangka waktu pembayaran pajak terhutang ditentukan berdasarkan jenis surat terhutang yang merupakan dasar penagihan pajak tersebut. Sanksi. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta.
Yang kedua, ada ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana ditetapkan beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Objek pajak BPHTB dan tidak termasuk objek pajak BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan disengaja atau peristiwa hukum otomatis yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan atas bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang tidak termasuk objek pajak BPHTB yaitu perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perilaku timbal balik, objek pajak yang diperoleh negara untuk menyelenggarakan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, orang pribadi atau badan atau konversi hak dan perbuatan hukum dengan tidak adanya perubahan nama. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf, dan objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban wajib membayar BPHTB yang menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. E-filing. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id atau perusahaan menyediakan jasa aplikasi atau application service provider. Tujuan e-filing adalah mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP, mengurangi pertemuan langsung antar wajib pajak dengan petugas pajak, mengurangi dampak antrian dan volume perpajakan proses penerimaan SPT. Mengapa harus menggunakan e-filing? Karena tidak perlu antri, tidak terhalang kemacetan, bebas dalam pengaturan waktu, meningkatkan produktivitas kerja, minim kesalahan, menghemat waktu, dan mudah dalam menggunakan. Keuntungan e-filing: yang pertama, tidak perlu tanda tangan WP atau pejabat yang ditunjuk. Yang kedua, tidak pernah ditolak petugas di KKP. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan cepat saat diperlukan pembetulan atau pelaporan SPT yang mendesak. E-pajak. E-pajak itu elektronik pajak atau e-pajak adalah seluruh proses pelaporan, pembayaran, dan pengisian formulir yang berhubungan dengan perpajakan dan dilakukan dengan menggunakan software pajak. Software pajak ini dapat diakses secara online melalui halaman yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun aplikasi yang dapat diunduh secara offline untuk membuat form surat pemberitahuan atau yang lainnya. Fitur e-pajak itu ada e-filing, ada e-fin, e-faktur, e-form, dan e-billing. Sekian dari resume saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.